Mereka komited dengan apa yang diamanahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditinggalkan para founding fathers untuk mewujudkan kesejahteraan sosial lahir dan batin buat rakyatnya. Kalau kemudian mempersoalkan juga sekarang Pak Jati tentang tata kelola pemerintahan yang didasarkan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen, yang sebagian daripada bapak-bapak dan para aktivis mempertanyakan keabsahan daripada Undang-Undang Dasar 45, boleh diuji juga apakah itu ada tap MPR-nya apa tidak terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu. Sehingga apakah bunyi pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu benar-benar untuk kepentingan mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wajib untuk kita pertanyakan kepada seorang presiden siapapun dia. Jadi di sini kembali Pak Jati, kalau bertanya tentang masalah bunga obligasi rekap itu buah daripada juga pemerintahan masa sebelum SBY. Kenapa sekarang fraksi Demokrat juga tidak mau cerdas ya untuk mempersoalkan masalah bunga obligasi rekap yang 60 triliun juga? Saya tidak akan membenturkan kekuatan politik yang satu dengan yang lainnya, tapi saya hanya ingin memberikan pencerahan secara objektif. Bila mana kita berbicara terhadap masalah penggunaan uang rakyat yang dibutuhkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, uang dari pajak yang harus dilunasi harus diawasi penggunaannya. Artinya apa? Kalau kembali kepada masalah muaranya persoalan hari ini subsidi BBM, sudah berulang tadi saya katakan bahwa kalau memang serius pemerintah detik hari ini tidak mau meledakkan sumbu pendek pada tanggal 1, seyogianya sudahlah, tidak usah merasa malu, tidak usah merasa gengsi bahwa saya sedang berkuasa at all cost, ini BBM 1 April harus naik. Enggak lah, enggak perlu. Kita harus dengan kesatria tadi dikatakan Pak Jati, kalau memang rakyat banyak sebagian besar menyampaikan aspirasi di jalanan sampai begitu hebatnya di Makassar sampai malam hari masih dilakukan oleh para mahasiswa. Waduh, harus hati-hati. Saya sebagai orang Jawa tidak kepingin nanti saudara-saudara saya di Makassar nanti mengancam kalau begitu Indonesia Timur sebaiknya memisahkan diri dari Indonesia. Gawat nanti kalau seperti itu. Kalau dianggap Jakarta tidak bisa mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah. Saya kira apa yang ada ini harus disikapi dengan arif dan bijak. Dan tadi saya kaitkan dengan pertanyaan keilahian tadi. Ya, bahwa kita sebagai pemimpin harus bisa mursyid, bisa menangkap suara Tuhan yang tidak terdengar dan bisa membaca yang tidak tertulis, Bapak. Itu saya kira sudah waktunya bahwa kita sebagai pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kalau pada hari ini dianggap tidak bisa melayani kepentingan publik yang memuaskan, pertama-tama saya mohon seyogianya 1 April dari presiden, gubernur sampai bupati membuat announcement minta ampun kepada rakyat, minta maaf kepada rakyat bahwa gejolak politik yang terjadi pada beberapa hari yang terakhir ini sungguh-sungguh sangat tidak diinginkan oleh para pemimpin itu sendiri. Tetapi ini kesalahpahaman, marilah bisa untuk didekati dengan kearifan. Please, semuanya tidak perlu ngotot bahwa saya sekarang sedang berkuasa, saya sedang punya kekuatan, saya sedang punya power. Saya kira semuanya bisa dipecahkan dengan opsi yang solutif, yang bijak. Bahwa kalau itu urusannya hanya masalah kepentingan APBN yang berbeda perhitungan subsidi bunga obligasi rekap yang 60 triliun tadi masih bisa dicabut, dihentikan karena bank-banknya untung triliunan juga, ada 60 triliun kalau dihitung kalau mau jujur. Stop dulu tahun ini, nggak ada bunga obligasi rekap. Iya kan? Apa sulitnya Bapak Presiden memerintahkan kepada Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan, itu mantan Dirut Bank Mandiri, gajinya sudah gede, 100 juta lebih, fasilitasnya sudah hebat. Gubernur BI gajinya 250 juta. Sementara tadi kembali dikatakan BLT mau diberikan 150.000 kepada rakyat kita. Itu kan bentuk
legalitas daripada gratifikasi kepada rakyat. Minta ampun Bapak, kalau Gayus menerima gratifikasi dihukum, apakah pemerintah dari Presiden, Menko Perekonomian sampai dengan Bupati yang memberi gratifikasi kepada rakyat harus kita tuntut untuk dihukum juga? Kan nggak perlu lah. Costly.